Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahma Pratiwi, NPM 318. Di sini saya akan menjelaskan pasar modal efisien. Pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Dengan adanya pasar modal, para pemodal dimungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang mereka bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan. Dalam keadaan pasar modal yang efisien, hubungan yang positif antara risiko dan keuntungan yang diharapkan akan terjadi. Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Kade Dwi Cahyani, NPM 19321214889. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya tentang bentuk pasar modal efisien. Bentuk pasar dikelompokkan menjadi tiga. Ketiga bentuk efisien pasar dimaksud, yaitu yang pertama ada hipotesis pasar efisien bentuk lemah, yaitu work form of the efficient market hypothesis. Yang kedua ada hipotesis pasar efisien yang berbentuk setengah kuat, yaitu yang dinamakan semi-strong form of the efficient market hypothesis. Nah, yang ketiga itu ada hipotesis pasar efisien yang bentuk kuat, yaitu strong form of the efficient market hypothesis. Nah, dari masing-masing bentuk pasar efisien tersebut terkait erat dengan sejauh mana penyerapan informasi terjadi di pasar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya bakal dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadinta Noktaviani, NPM 1932-12-1575. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar efisien. Harga saham akan merefleksikan secara tepat dan akurat terhadap semua bentuk informasi baru. Harga saham bersifat random, jadi harga tidak mengikuti beberapa kecenderungan maupun informasi di masa lalu untuk digunakan menentukan kecenderungan harga. Saham-saham yang menguntungkan atau profitable tidak mudah untuk diprediksi, karena harga saham di pasar siap merefleksikan informasi yang akan datang. Jadi, para analis dan investor mempunyai kesiapan informasi penting dalam menentukan harga saham. Di samping itu, mereka tidak menggunakan informasi publikasi untuk memprediksi return atau profit dari pasar modal. Perkenalkan, nama saya Made Monika Priandewi, NPM 1932121587. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah bentuk efisien pada pasar modal. Yang ketiga, teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi pustaka dan observasi pada pasar modal. Yang terakhir adalah metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvan Kristiawan, NPM 1932-12-14-14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan secara acak atau random, dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru.
Selanjutnya ada alasan-alasan yang membuat pasar modal tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Sekian dari saya, terima kasih.